Setelah Wang Lin tiba di paviliun pemurnian harta karun, di mana pada saat itu Wang Lin mengejutkan orang-orang yang berada di sana. Bahkan Wang Lin sendiri memiliki 2 pengawal seorang Nasken Soul tahap akhir. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya sebelumnya yang menjual resep kepada Wang Lin, menyambut kedatangannya dengan hormat lalu berkata, "Saya merasa terhormat bahwa senior akan datang, senior tempat ini berantakan, ayo kita pergi ke lantai 3. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini, pria parubaya tidak pernah berbicara seperti ini kepada siapapun. Semua orang lebih terkejut lagi, ketika mereka memeriksa Wang Lin terlihat seperti manusia tanpa energi spiritual. Di bawah bimbingan pria parubaya itu, kelompok Wang Lin tiba di lantai 3. Di lantai 3 ini terdapat 3 kamar, dan masing-masing kamar sangat mewah. Setelah mengantarkan kelompok Wang Lin, pria parubaya buru-buru pergi dengan keringat dingin. Kemudian pria parubaya ini turun, di mana saat dia turun ada sebagian orang bertanya, tentang siapakah Wang Lin, namun dia tetap tutup mulut. Lalu pria parubaya ini berhenti di sebuah kamar lantai 2, sambil berkata, murid Suluo memiliki pesan penting, untuk disampaikan kepada leluhur. Suara pun terdengar lantas berkata, masuklah. Sementara itu jauh di luar kota pemberontak iblis, di dalam gua bawah tanah, seorang lelaki tua yang tengah berkultivasi tiba-tiba membuka matanya. Sebuah gambar muncul di hadapannya. Menampilkan seorang gadis cantik yang melaporkan keberadaan seorang pembudidaya formasi jiwa yang mencurigakan. Di sisi lain Wang Lin dan Lim Wan berbincang-bincang di dalam kamar, Lu Fei dan Tian duduk bersila yang sedang berkultivasi di pintu depan. Pada saat yang sama Wang Lin memberi mereka berdua beberapa petunjuk, menginspirasi mereka untuk berkultivasi bahkan lebih antusias, sampai mereka dapat memahami kekacauan energi spiritual. Setelah mendapatkan pemahaman khusus tentang kekacauan energi spiritual, mereka juga harus mencapai puncak dari tahap Nasken Soul, untuk menerobos ke formasi jiwa. Di saat yang sama, dalam 100 tahun ini jika mereka berdua tidak menerobos ke formasi jiwa, mereka akan mati, dan inilah alasan kenapa mereka memilih mengikuti Wang Lin. Setelah itu Lu Fei dan Tai yang tiba-tiba membuka matanya, Lu Fei menyebarkan indera ilahinya. Tiba-tiba saja dia mendengarkan teriakan dari kamar sebelah, dan perasaan ilahi dengan cepat menghilang. Setelah itu orang yang berada di kamar sebelah menuju ke kamar Wang Lin, orang ini berada di puncak Nasken Soul yang bernama Qiu Siping. Di sisi lain Qiu Siping penasaran dengan akal ilahi yang dirasakannya. Dan juga dia penasaran dengan begitu hormat murid Suluo mengantarkan mereka. Setelah itu Qiu Siping membuka kamar di sebelahnya lalu melihat ke dalam, dan bertemu dengan Wang Lin. Tatapan dingin Wang Lin membuatnya berkeringat dingin, dia tidak menduga kalau orang ini seorang kultivator formasi jiwa. Qiu Siping lantas berkata, junior tidak tahu bahwa senior ada di sini, saya gegabah dan berharap senior bisa memaafkan saya. Berbeda dengan Wang Lin karena dia merasakan, kalau dia pernah berjumpa dengan orang itu. Namun itu sudah terlalu lama, dan dia tidak bisa mengingatnya lagi. Setelah itu tiba-tiba saja datang suara dari luar pintu, dari lelaki tua paviliun pemurnian harta. Kemudian berkata, saya kultivator Hu, saya datang ke sini karena mendengar bahwa ada seorang kultivator formasi jiwa di lelang kali ini. Saya ingin melihatnya, tetapi saya tidak berharap untuk bertemu seseorang yang saya kenal. Lalu pintu pun terbuka, sedangkan ekspresi Lu Fei dan Tian berubah, mereka segera mundur berdiri di belakang Wang Lin. Tetua Hu lalu berkata, rekan kultivator beberapa banyak benak api yang kamu dapatkan. Di sisi lain Wang Lin terkejut dengan orang itu, karena dia dapat mengenali identitasnya. Bahkan Wang Lin juga merasakan kalau kultivator Hu memiliki semacam metode rahasia untuk mengenalinya. Padahal saat dia bertemu, Wang Lin mengenakan topi jerami, Wang Lin kemudian berkata, lubangnya terlalu kecil saya tidak dapat banyak. Setelah mereka berbincang-bincang tentang masa lalu mereka berdua, Wang Lin kemudian memberitahukan kepada Qiu Siping, kalau dirinya di masa lalu pernah berbagi peta dan membelah Nasken Soul. Pada saat yang sama Qiu Siping terkejut, karena Wang Lin juga telah menerobos formasi jiwa. Mengetahui hal ini Qiu Siping hanya bisa tertawa, mengingat pertemuan mereka di masa lalu saat ia mengincar Wang Lin, karena mencurigai adanya kekuatan Jirem dalam dirinya. Namun waktu telah berlalu, dan Wang Lin saat ini telah mencapai tingkat kultivasi tinggi darinya. Qiu Siping kemudian bertanya kepada Wang Lin lalu berkata, saya ingin tahu, harta apakah yang diinginkan rekan kultivator Wang?
Wang Lin lantas menjawabnya lalu berkata, "Resep pil peringkat 6, Qiu Siping kembali berkata, jika ada yang lain aku akan bisa membantumu. Tetapi resep pil peringkat 6 ini adalah sesuatu yang orang lain inginkan." Wang Lin menggelengkan kepalanya kemudian mengatakan, "Tidak masalah, jika saya tidak bisa memenangkannya, maka saya akan mencurinya dan membuat salinan." Singkat cerita, pelelangan resep pil tingkat 6 dimulai, dengan penawaran harga tinggi 10.000 batu roh berkualitas tinggi. Wang Lin mengeluarkan sebuah ukiran kayu yang rusak. Ada jejak domain kultivator formasi jiwa dan kekuatan puncak Nasken Soul. Selain itu ukiran kayu tersebut memiliki pembuluh darah. Wang Lin kemudian melemparkan ukiran kayu tersebut ke atas panggung pelelangan lalu berkata, "Saya menawarkan barang ini." Ekspresi semua orang berubah melihat ukiran kayu itu. Tepat pada saat ini, para penilai mengangkat kepala mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, tetapi kami yakin efeknya sama kuatnya dengan pembudidaya Nasken Soul. Kami hargai 5.000 batu roh berkualitas tinggi." Akan tetapi Wang Lin tidak memberikan harga 5.000 batu roh berkualitas tinggi, bahkan tidak cukup dengan resep pil yang sudah dihargai 10.000 batu roh berkualitas tinggi. Wang Lin kemudian berkata, "Saya menawarkan harga 20.000 batu roh berkualitas tinggi untuk resep pil itu," namun pada akhirnya, resep pil jatuh kepada gadis cantik bernama Sisin, dengan harga 30.000 batu roh berkualitas tinggi. Dia juga dikawal seorang lelaki tua tahap formasi jiwa bernama Gong Sun Fan, akan tetapi kultivasinya belum stabil. Selain itu gadis cantik bernama Sisin ini hanya ingin memancing Wang Lin. Setelah mereka berdua pergi dari pavilion pemurnian harta karun, Wang Lin mengikuti mereka sesuai rencananya. Kemudian Wang Lin menembakkan energi spiritual ke arah Gong Sun Fan, yang mengawal Sisin. Orang tua Gong Sun Fan mengeluarkan harta payung untuk memblokirnya, namun saat bertabrakan dia terlempar dan terluka dalam ketakutan. Sisin secara sukarela memberikan kotak berisikan resep pil tingkat 6, Wang Lin langsung menyalin resep pil tersebut lalu bertanya, "Apa yang diinginkanmu dengan tingkat kultivasi yang rendah ini?" Di sini Sisin hanya meminta bantuan Wang Lin agar ikut pergi ke lembah hantu, dan mengambil jenazah ayahnya. Sayangnya Wang Lin menolak karena tidak mempunyai waktu. Wang Lin pergi setelah memberi 20.000 batu roh berkualitas tinggi, dan inilah alasan kenapa wanita tersebut memancing Wang Lin, dengan membeli resep pil di pavilion pemurnian harta karun, karena dia ingin meminta bantuan kepada Wang Lin. Setelah itu Wang Lin kemudian melihat isi dari resep pil dengan akal ilahinya, namun Wang Lin terkejut saat melihat salah satu bahan dari resep pil itu. Semua batu roh berkualitas tinggi bukan bahan yang asli melainkan palsu. Batu roh berkualitas tinggi yang palsu memiliki benang di dalamnya, yang dapat dilihat oleh pembudidaya formasi jiwa dengan akal ilahinya. Wang Lin mengeluarkan batu roh terbaiknya dan memperhatikannya satu persatu. Setelah mengamati dengan seksama ia menyadari bahwa hanya ada satu batu roh yang tidak memiliki benang darah di dalamnya. 10 hari kemudian tibalah kelompok Wang Lin di tepi Chu dengan menggunakan arai teleportasi. Saat menggunakan arai teleportasi, Wang Lin merasakan energi yang berasal dari batu roh berkualitas tinggi. Akan tetapi di lembah Chu ini Wang Lin tidak menduga, kalau tempatnya tidak berubah sama sekali, sejak mereka meninggalkannya. Lu Fei dan Tian pergi ke tempat mereka masing-masing untuk berkultivasi. Kehidupan Wang Lin kembali tenang. Dia terus merawat tubuh Limuan, sementara Limuan mempelajari resep pil peringkat 6. Banyak bahan sudah punah, jadi tugasnya adalah mencari pengganti. Limuan mengerahkan seluruh upayanya untuk mempelajari resep pil tingkat 6, namun Limuan tidak menemukan apapun. Sebulan telah berlalu, namun bahan pengganti yang dicari masih belum ditemukan. Ouyang Zi pun dipanggil untuk membantu. Sayangnya alkemis peringkat 5 Tian Yunzi telah meninggal saat mencoba mencapai tahap Nasken Soul. Dengan kehadiran Ouyang Zi, mereka berharap proses penelitian menjadi lebih cepat. Ouyang Zi adalah orang yang paling antusias dengan alkimia, apalagi ketika melihat resep pil tingkat 6 seolah-olah menemukan tujuan hidupnya. Dengan penuh semangat dia mulai mempelajari kombinasi dari 138 bahan yang dibutuhkan. Setiap kali mereka menemukan penggantinya, Lu Fei dan Song Qing segera mencarinya dan mengirimkan bahan-bahan tersebut. Jika sekte awan langit tidak memilikinya, mereka akan membelinya dengan harga tinggi dari sekte lain, hingga waktu pun terus berlalu. 2 tahun kemudian hanya tersisa 3 bahan yang belum ditemukan, meskipun pencarian tak henti-hentinya dilakukan, belum ada pengganti yang sesuai dengan ketiga bahan tersebut.
Sementara itu tubuh Limuan perlahan menua bahkan rambutnya sudah terlihat memutih. 2 tahun perawatan yang dilakukan dengan menyuntikkan energi spiritual ke dalam tubuhnya, tidak dapat menghentikan siklus hidup dan mati surga. Pada malam hari hujan pun turun di dalam lembah. Setelah Limuan tertidur, Wang Lin berdiri di tengah hujan sambil memandangi gunung. Rasa sakit di hatinya menjadi lebih kuat. Tubuh Limuan semakin lemah, dan jika ia memaksa mencapai tahap Nasken Soul, tubuhnya tidak akan sanggup menanggungnya. Bahkan Nasken Soul yang belum sempurna pun akan lenyap, dan tidak akan bisa lagi mengekstrak jiwanya. Wang Lin mengeluarkan labu anggur kemudian meminumnya, sambil bersandar di rumah batu. Setiap tegukannya membawa ingatan kenangannya saat bersama Danyu yang selalu membawakannya anggur, dan menanyakan tentang siapakah yang disukai Wang Lin. Di saat yang sama Ouyang Zi berlari keluar menuju ke arah Wang Lin, sambil berteriak dengan penuh kegembiraan bahwa dia telah menemukan bahan pengganti untuk 3 bahan terakhir. Ouyang Zi kemudian mengeluarkan batu giok lalu menyerahkan kepada Wang Lin, karena di dalam batu giok itu berisi pengganti dari 3 bahan lainnya, dengan kombinasi 37 bahan akan memiliki efek yang sama meskipun itu terlalu lemah. Wang Lin segera menerima batu giok yang diserahkan padanya, dan memindai informasi yang tertera dengan akal ilahi. Ouyang Zi kemudian berkata, bahan-bahan tersebut sangat langka, dan Sekte Awan Langit hanya memiliki 4 di antaranya, untuk mendapatkan sisanya harus pergi ke negara budidaya peringkat 4 atau peringkat 5. Wang Lin tidak ingin membuang-buang waktunya lagi, dia pun langsung pergi. Di dalam perjalanannya Wang Lin, waktu yang paling berbahaya adalah di negara budidaya peringkat 5, melawan kultivator formasi jiwa tingkat menengah, dengan domain yang sangat istimewa yaitu domain lupa. Wang Lin akhirnya bisa menang. Dan pada akhirnya Wang Lin berhasil mendapatkan semua bahan, dengan membeli di pedagang. 7 bulan pun telah berlalu, Wang Lin kembali ke Chu. Setelah kembali ke Chu, Wang Lin dengan cepat bergerak menuju lembah. Di dalam lembah, Wang Lin menyebar akal ilahi dan menemukan bahwa Tian dan Lu Fei, keduanya sedang berkultivasi dengan jarak 500 meter dari pagoda. Di sisi lain tingkat kultivasi mereka terus meningkat. Setelah itu Wang Lin masuk ke dalam rumah batu, dan melihat kalau tubuh Limuan semakin menua bahkan rambutnya sudah terlihat memutih. Wang Lin kemudian berkata, Wan saya kembali, saya telah mengumpulkan bahan-bahannya. Mendengarkan hal itu Limuan tersenyum lalu mengatakan, jangan pergi lagi, saya hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu, dan saya tidak punya banyak waktu tersisa. Wang Lin memandang ekspresi serius kemudian mengatakan, kamu tidak akan mati. Sementara Ouyang Zi terus berusaha untuk membuatkan pil peringkat 6, bahkan menghabiskan setiap detiknya dalam penyempurnaan. Meskipun dia kadang kehilangan kesabaran, bahkan terhadap Wang Lin, namun obsesinya terhadap alkimia membuatnya terus maju. Di sisi lain rambut Limuan sudah sepenuhnya memutih. Jika bukan karena energi spiritual yang terus disalurkan Wang Lin, kemungkinan tubuhnya sudah lama memudar. Saat ini tubuhnya Limuan begitu lemah, hingga ia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Seiring berjalannya waktu, aroma pil obat semakin kuat, pemurnian pil peringkat 6 hampir selesai, akan tetapi waktu Limuan semakin menipis. Limuan menatap Wang Lin, dan mengingat semua kenangannya selama 100 tahun terakhir. Setiap kali ia memainkan alat musiknya, bayangan Wang Lin selalu muncul dalam pikirannya. Malam pun tiba Wang Lin berdiri di luar kamar dan menatap ke arah Zhao. Hatinya bergetar memanggil seseorang jauh di dalam Gunung Hengyue. Seorang pemuda berambut merah dengan wajah dingin tiba-tiba membuka matanya, getaran dahsyat menyelimuti seluruh Zhao. 6 bulan berlalu dengan cepat, tubuh Limuan semakin memburuk, jiwanya berada di ambang kehancuran. Seakan-akan siklus hidup dan mati menariknya semakin dalam, hingga suatu hari Ouyang Zi datang membawa pil peringkat 6. Sedangkan Wang Lin tubuhnya jatuh lemah, energinya hampir habis, karena terus menyalurkan energi ke dalam tubuh Limuan. Wang Lin memandang Limuan yang sudah berada di ambang kematian. Seluruh rambutnya telah memutih bahkan kulitnya telah berubah menjadi tua, aura kehidupannya nyaris padam. Wang Lin kemudian memasukkan pil itu ke mulutnya, dalam sekejap energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya melesat masuk ke dalam tubuh Limuan, bahkan rumah batu tak mampu menahan kekuatan dahsyat itu, dan dalam sekejap saja menyebabkan bangunan itu runtuh. Lu Fei dan Tian menyaksikan keajaiban yang terjadi, Limuan melayang di udara diselimuti cahaya keemasan, energi spiritual terus mengalir ke dalam tubuhnya membentuk inti emas yang bercahaya. Wang Lin dengan ekspresi serius tangannya membentuk banyak segel, dan menempelkannya pada inti emas itu. Akan tetapi sangat disayangkan,
Tubuh Limuan terlalu lemah, dan pada akhirnya merenggutnya jiwanya secara perlahan, dan kini tubuh Limuan tak sanggup lagi menahan arus energi yang sangat besar. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.